Cerita horny alias horor nih ya. Kembali lagi bersama saya Iwan Pras, yang kali ini akan menceritakan pengalaman dari sobat karib saya sendiri. Kita sebut saja namanya Mas Agus, yang bekerja sebagai seorang guru honorer swasta sekolah SMP ya, yang ada di sebuah dusun kecil yang ada di Kalimantan Tengah ya. Jarak yang ditempuh setiap hari cukup berat karena cukup jauh, sekitar 6-7 km. Dan hampir setiap hari ya, nggak tiap hari banget, ada jarak-jarak waktu libur lah. Mas Agus ini harus mengayuh sepeda federalnya yang dibeli secara loakan dari pasar loak ya, ke sekolah tersebut dari rumah. Sehabis paginya dia menyadap, maka dia mandi, beristirahat sebentar. Sekitar jam 11 dia harus berangkat mengayuh sepedanya mendaki jalanan yang tidak beraspal, cukup terjal, berdebu kalau musim kemarau dan becek saat hujan. Tapi dia melakoni pekerjaan itu dengan segenap hatinya, karena prinsipnya biarpun rezeki, jika itu berkah maka akan membawa nikmat dalam keluarganya. Ya masih untung sih kalau sepeda federal masih enak ya, bisa pindah-pindah gigi, tergantung. Kalau tanjakan berarti kan giginya dikurangin jadi ringan gitu ya. Masih lumayan lah daripada kalau bayangkan sepeda onta zaman dulu. Bisa-bisa bukan Mas Agusnya naik sepeda kalau pas becek saat hujan ya. Sepeda ontanya yang naik Mas Agus. Ya kalau soal bayaran sih sebenarnya nominalnya kecil banget ya. 1 jam hanya dibayar 1.750. Tetapi Mas Agus berpikir kalau ia banyak mengajar, apalagi ia sering menggantikan kalau ada temannya yang lowong, dia menjadi guru piket, dan itu juga ada tambahan berarti untuk dia selain jam pokok dia mengajar. Nggak jarang dia harus pulang sampai agak lambat ya, sekitar jam 5-an gitu. Dan kalau di daerah sana itu kalau jam 5 sudah agak-agak surup ya, mendekati maghrib gitu ya kan. Maghribnya di sana jam setengah 6 waktu Indonesia bagian barat udah agak gelap. Nah, karena setelah mengajar ia harus menata kembali, mempersiapkan kembali bahan untuk pelajaran besok harinya. Terus kemudian juga berganti kostum lagi. Kalau tadinya baju rapi ya, sekarang untuk bersepeda dia harus mengganti dengan celana pendek dan t-shirt serta sandal jepit aja. Dia kalau ganti kostum Power Rangers, murid-muridnya bisa pada kaget tuh ya kan. Bayangin nggak kalau gurunya tiba-tiba ganti kostum jadi Satria Baja Hitam misalnya, atau Kamen Rider yang lain. Waduh, bisa heboh sekolahnya. Untung juga ya murid-murid di sono gurunya Mas Agus tuh orangnya agak sabar. Coba kalau gurunya Bruce Banner gitu, pas dia marah, wah berubah jadi Hulk, wah kan ngeri ya, hancur sekolahnya. Ya tiap bulan yang diterima emang nggak seberapa sih, sekitar 300-400 ribu rupiah. Tetapi jumlah ini masih ditambah dengan pendapatan Mas Agus dan istrinya yang menyadap karet ya. Meski harus berbagi dengan yang punya kebun, 2/3 hasil untuk mereka dan 1/3 hasil untuk yang punya kebun. Tetapi lumayan lah, tiap minggunya itu ya bisa aja belanja cukup untuk belanja dapur serta kebutuhan susu serta jajan anak mereka yang masih kecil, masih umur 3 tahun. Teman-teman di sekolahnya sebenarnya prihatin dengan kondisi Mas Agus ini, karena ya kalau takaran mereka barangkali dia yang secara keuangan agak paling susah di antara mereka. Tapi Mas Agus orang yang sangat optimis dalam hidup. Dia merasa bahwa kegetiran hidup yang dijalani selama ini adalah bekal untuk menuju langkah bahagia esok hari. Bahasa Latinnya itu living la vida loca. Weh, itu lagunya Ricky Martin ya. Jauh banget artinya. Gak nyambung. Ya artinya di balik kesusahan pasti ada kemudahan di kemudahan hari, dan itu diyakini sekali olehnya. Oleh sebab itu setiap kali dia berangkat, tiap kayuhan sepeda dia selalu berdoa mengagungkan asma Tuhan, sambil berharap bahwa mimpinya untuk suatu hari punya sepeda motor akan tercapai. Ya salah seorang sahabatnya yang merupakan anak dari pemilik yayasan yang ada di sekolahan tersebut sering memotivasi Mas Agus. Dulu teman saya juga ada Mas Agus yang berangkat sama pakai sepeda gitu, lama-lama dia bisa membeli sepeda motor dan sekarang hidupnya agak lumayan lah. Jadi Mas Agus bener aja prihatin dulu, yakin aja suatu saat pasti akan menemukan apa yang akan dicapai. Mas Agus semoga
Mimpi Mas Agus terwujudlah, kata sahabatnya tersebut. Dan itu juga membuat hati Mas Agus semakin besar, semakin positif, semakin optimis bahwa kelak suatu hari apa yang dia lakoni selama ini, keperhatiannya akan membuahkan hasil yang manis. Tidak jarang juga ketika dia mengajar, besoknya ada mata pelajaran yang dia sambil juga. Dia kan selain di SMP situ ada juga nih sebelahnya sekolah SMK ya. Dia nyambi dua sekolah itu karena ada tawaran ya. Jadi Mas Agus anggap inilah tambahan rezeki. Dia terpaksa harus menginap di sekolahan tersebut, minta izin kepada pemilik yayasan. Kebetulan ada barak kosong ya, di situ ada kamar kosong yang bisa dipergunakan untuk dia menginap ya. Tidak ada apa-apanya, tetapi lumayan lah untuk sekedar bermalam. Dan sesekali Mas Agus bermalam di barak tersebut. Mas Banu, anak dari pemilik yayasan tersebut yang sering menemani dan ngobrol, kebetulan mereka juga sama-sama penggemar musik dan film, jadi nyambung. Kalau nongkrong bareng menginap di situ, Mas Agus tidak merasa sepi. Sampai akhirnya ngantuk, dia pulang ke barak dan tidur karena besok paginya harus mengajar di SMK yang merupakan sambilannya tersebut. Karena lumayan lah, ada SMP dan SMK, dia mengajar di dua tempat, jadi pendapatannya sudah agak bertambah. Tapi suatu hari Mas Agus terpaksa harus pulang agak larut, mendekati maghrib ya, dimana suasana sudah mulai agak temaram karena kebetulan ada rapat guru. Setelah pulang sekolah jam 2 jam 2:30 sudah dipulangkan, dan mereka akhirnya rapat ya, berakhir sampai jam 5. Tentu saja Mas Agus harus menyiapkan segalanya sampai menjelang jam maghrib. Kemudian dia terpaksa harus pulang. Sebenarnya Mas Banu, anak pemilik yayasan tadi, sahabatnya tadi, dan juga beberapa guru sudah menasehatinya agar bermalam saja. Tapi Mas Agus berkeras, dia tetap harus pulang karena besok pagi dia harus menyadap karet. Mumpung nggak mengajar nih, jadi bisa gantian sama istrinya dalam mengasuh anaknya yang masih balita. Mas Agus pun mengayuh sepeda seperti biasanya. Beberapa warga menyapanya dengan ramah seperti biasa. "Mudi isa Pak," kata mereka. Ya artinya ini bahasa Dayak Maanyan ya, kata mereka. "Pulang ya Pak?" Mas Agus pun jawab, "Yai, haut kariwe nah, aku harus sampai Lewu nuju ke Malem haut," katanya. "Ya saya harus tiba ke rumah sebelum malam karena ini sudah mulai menjelang malam, sudah hampir gelap," katanya. Mas Agus pun mengayuh di dusun terakhir ya, melewati jalanan yang berliku, kanan kirinya padang ilalang ataupun hutan. Tapi tidak ada rasa takut karena dia juga membawa senter di atas kepalanya, senter berikat itu, menyusuri jalan. Kebetulan juga ada sinar bulan, jadi jalanan tidak terlalu gelap lah, dia masih bisa melihat. Dan dia hafal kok di mana lubang-lubang berada. Karena yang membahayakan bagi dia bukan lubang yang ada di jalan, tapi lubang yang berjalan. Entah kenapa di sebuah tikungan dia merasa ada sebuah keanehan. Bulu kuduknya meremang. Ya kalau soal ada makhluk halus, Mas Agus sudah terbiasa. Dia yakin di tempat-tempat kosong seperti ini pasti ada penghuninya. Dan dia juga sudah banyak mendengar cerita dari orang, dari mulut ke mulut, tentang beberapa spesies hantu yang ada di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu dia banyak berdoa dan dia yakin perjalanannya akan dibimbing oleh Tuhan. Mas Agus terus mengayuh sepeda karena jalanan kebetulan agak sedikit menanjak. Terbayang wajah istri dan anaknya menunggu di rumah, dan dia ingin segera mencicipi kopi panas buatan istrinya yang biasa disuguhkan setiap kali dia datang. Serta mungkin biasanya ada gorengan-gorengan seperti pisang atau tempe yang buat dia sangat nikmat sekali dan ingin segera dia telan untuk mengusir segala rasa lelahnya. Tetapi perasaan merinding tersebut makin lama makin menjadi-jadi. Dan tiba-tiba saja ada sesuatu yang membuat dia terkesiap, darahnya berdesir, jantungnya berdegup kencang ketika melihat ada dua bola api tidak terlalu jauh dari atas kepalanya sana saling berkejaran. Mas Agus langsung berucap istighfar, menyebut asma Allah berkali-kali. Ketika melihat bola api itu terus berlarian, berkejaran, kadang-kadang memutar di tempat, kadang-kadang akhirnya menjauh pergi. Mas Agus baru ingat, katanya kalau melihat bola api di atas itu adalah kuyang.
yang sedang mencari mangsa. Tetapi dua bola api, ya kalau dua bola api berkejaran gitu berarti ada dua jenis kuyang yang mungkin sedang bertempur berebut mencari mangsa. Nah, itu yang membuat Mas Agus takutan. Tetapi karena ya dia imannya juga cukup terpelihara, dia sering sholat, kemudian dia sering berserah diri sama Tuhan, maka ketakutannya juga tidak terlalu drastis ya. Mas Agus cuman bisa dalam hati sedikit bercanda untuk menenangkan dirinya. Ya untung saja tidak ada komentator ya. Kalau komentator bola ada, ini kan kalau komentator kuyang nggak ada ya kan. Lucu kalau ada komentator kuyang, misalnya gini komentatornya. Oke, sebuah kuyang sudah sering berkejaran, kemudian kuyang tersebut digiring oleh gelandang kanan mengoper ke sebelah kiri dan akhirnya masuk ke dalam gawang, akhirnya gol. Wah, bisa dibayangkan gitu. Tapi kalau orang Jawa bilang daerah asalnya sana menyebut lampor ya kan, hantu api. Tapi nggak tahu lah apakah itu kuyang atau lampor. Setan amat, yang penting Mas Agus berpikir dia cepat harus sampai. Dia juga berpikir tadi belum sholat maghrib ya, karena keadaan kan di sana tidak ada tempat memadai, lagian hutan-hutan semua. Biasanya setelah sampai di rumah menjelang isya dia melaksanakan sholat yang dijamak ya. Mas Agus pun akhirnya sampai di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan ya. Dia sampai di rumah, melihat lagi anaknya yang membukakan pintu dan meloncat kegirangan memeluk ayahnya, dan itu menjadi obat yang tiada taranya untuk Mas Agus. Demikian juga senyum istrinya, bau masakan meskipun hanya sederhana, sayur kangkung dan kerupuk serta sambal, tetapi bagi dia nikmat sangat luar biasa. Sehabis mandi pun Mas Agus lalu makan malam bersama anak istrinya, menyaksikan keceriaan anaknya serta bercengkerama, dan dia menceritakan hal tadi. Istrinya yang asli orang Dayak, Maknya, hanya berkata, syukur aja Papa bisa pulang dengan selamat, dan untung juga Papa tadi berdoa jadi sehingga terlindung, karena kemungkinan makhluk itu ya sedang mencari mangsa. Kalau kita lemah imannya pasti akan celaka. Syukur aja, dan lain kali tolong lebih berhati-hati, banyakin berdoa seperti tadi. Kalau bisa, kalau memang sudah malam jangan usah pulang aja. Asal kasih kabar aja, kami pokoknya tenang di sini, kata istrinya. Dan melihat barang gaib ini dengan mata kepalanya sendiri bukan hanya sekali dialami Mas Agus. Pernah dia juga pulang agak larut, tapi nggak larut seperti yang kemarin ya, yang dia ketemu kuyang itu. Dia melihat seekor ular sangat besar sekali melintang di jalan. Ya soal melihat ular itu biasa aja, Mas Agus paling kaget. Terus dia berhenti membiarkan ular tersebut lewat ya kan, dari jarak kejauhan. Ya banyak sih ular-ular yang mungkin itu piton ya, karena ukurannya besar dan menutupi jalan raya. Kali ini ular yang melintas tersebut membuatnya merinding, karena begitu meliuk-liuk ular tersebut sempat menengok ke arahnya, dan itu membuat Mas Agus berdiri seluruh bulu romanya. Bukan Roma Italia sana ya. Nggak tahu kenapa dulu orang memilih padanan kata bulu Roma, bukannya bulu Italia atau bulu Amerika ya. Bulu New York misalnya. Seolah ular tersebut ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dia berbelok lagi, lurus lagi, meneruskan perjalanannya. Yang anehnya, begitu Mas Agus melintas tidak ada bekas ular tersebut yang dia lihat, karena sekitar tersebut lapang. Setelah jalan kiri kanannya tuh tanah agak lapang gitu loh. Jadi seharusnya kalau benda sebesar itu dia masih bisa melihat. Lagian ular tersebut kan jalannya nggak ngebut ya, nggak ada speedometer dia 70 km per jam atau 20 km per jam. Tapi kan biasanya lambat gitu ya. Dan itu tidak ada sama sekali. Padahal kalau dihitung-hitung nih seharusnya dalam jarak 5-6 meter dari tempat dia berhenti tadi melihat ular tadi, seharusnya ketika dia mengayuh sepeda lagi dia masih melihat ular tersebut, karena kondisi sekitar juga tidak terlalu gelap sehingga dia bisa masih melihat. Tapi tidak ada, dan sekali lagi bulu kuduknya itu merinding luar biasa. Sang istri setiba Mas Agus di rumah ya, mendengar cerita suaminya tadi hanya mengatakan, ya barangkali ular tersebut adalah datu ya. Istilahnya kalau datu itu dalam bahasa Dayak baik Maknya, Lawangan, Taboyan atau suku Dayak lainnya yang ada di Kalimantan Tengah ini bisa berarti kakek buyut atau makhluk gaib yang dituakan ya. Barangkali itu penjelmaan. Kalau dia menengok serta
berhenti kemudian meneruskan perjalanan lagi, berarti dia baik, dia merestui kamu Mas, kata istrinya. Ya tapi apapun, bisa juga Mas, artinya kamu akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga, kata istrinya. Ya Mas Agus hanya tertawa aja, karena bagi dia rezeki adalah urusan Tuhan. Tetapi dia juga tidak menampik bahwasanya memang ada isyarat-isyarat alam yang diberikan Tuhan lewat pertanda-pertanda ya, seperti tadi mungkin juga bisa, tapi Mas Agus mengampaikan gitu saja. Mungkin hanya kebetulan, tetapi sebenarnya dalam hati dia udah kapok lah ketemu dengan dua peristiwa yang membuatnya merinding ketakutan seperti itu. Tapi sekitar 2 atau 3 bulan kemudian Mas Agus mendapatkan rezeki ditambah dengan tabungannya, sehingga dia bisa mendapatkan DP untuk membeli sepeda motor kreditan. Tentu saja sekarang dia tidak harus bermalam lagi untuk ke sekolah karena sudah ada sepeda motor, dan jarak tempuh yang tadinya bisa sekitar 1 jam bersepeda sekarang hanya 10-15 menit aja paling udah nyampe ya. Entah apakah ketika melihat ular tersebut kemudian dia mendapatkan rezeki, atau memang karena kebetulan, atau karena apa ya Mas Agus nggak tahu. Tapi dia jelas yakin bahwa perjuangannya selama ini ditambah dengan doa-doanya, ditambah dengan optimismenya selalu akan membuahkan hasil, dan ini sudah dia buktikan. Mas Agus juga membuat catatan dalam hatinya bahwa Tuhan itu menciptakan berbagai macam makhluk di mana segala sesuatunya saling berdampingan, dan sudah selayaknya kalau kita saling menghargai, bukan saling merusak, saling menyerang, saling membinasakan. Entah yang dia lihat ular betulan atau ular jadi-jadian atau ular-ularan, yang jelas dia selamat, itu sudah disyukuri, ular tersebut tidak menyerang. Dan soal apakah kemudian membawa berkah atau bagaimana, ya tidak tahulah. Mas Agus serahkan saja karena semua adalah misteri yang maha kuasa. Oke, selesai sampai di sini. Terima kasih. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Hehehe, ojek.